Baik, Bapak Willy, selamat sore. Selamat sore Ibu Fitri. Iya nih Bapak Willy, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, baik-baik Ibu Fitri. Oh, Ya, syukurlah. Oh iya Bapak Willy, ya, kira-kira tujuan pertemuan kita sore ini kira-kira apa Bapak? ya Ibu Fitri. Saya punya sedikit persoalan yang saya alami, Ibu, Baik. yakni anak-anak di kelas ketika pembelajaran berlangsung kurang konsentrasi dan juga mereka ribut dalam kelas. Oh iya. Itu yang membuat saya kurang nyaman dalam proses pembelajaran Ibu Fitri. Ya, Oke, baik. Jadi tujuan kita sore ini Bapak Willy mau cerita-cerita nih tentang kondisi di kelas Bapak Willy seperti ya, apa. ya, ya, Oke, berarti anak-anaknya ya, ribut dan anak-anaknya tidak konsentrasi sehingga Bapak Willy kurang nyaman ya Pak? ya, ya, kurang nyaman. Boleh Bapak Willy ceritakan juga kira-kira apa yang anak-anak lakukan saat pembelajaran sehingga membuat mereka ribut, tidak Oh, konsentrasi, sehingga Bapak juga kurang iya nyaman. Ibu Fitri. Uh, Ketika proses pembelajaran itu anak-anak kurang uh, konsentrasi. Oke, ya. Dalam arti begini, ketika ada diskusi kelompok terjadi, masih ada anak melihat kiri kanan, kemudian bahkan melihat keluar. Kebetulan ruangan kami, ruangan kelas itu ya cukup terbuka, bisa Ya. lihat ke halaman. Ya, Oke. ada yang sementara praktek olahraga mereka lihat ke sana. Oke. Kemudian yang kedua adalah ribut dalam artian gini, ketika proses pembelajaran berlangsung, mereka kelihatannya tidak konsen, tidak menghiraukan kehadiran saya, kemudian dan diskusi yang sedang berlanjut. Malah mereka berbicara atau ngobrol tentang hal-hal di luar pembelajaran. Ya. Saya rasa sangat mengganggu saya, Ibu Fitri. Hingga saya kadang-kadang kesal dalam hati, mengapa anak-anak seperti ini ya? Begitu. Ya. Oke. Oke, baik Bapak Willy. Jadi anak-anak ini, kelas Bapak Willy dekat dengan lapangan ya Bapak? Iya, iya, iya. Oke, jadi sehingga, anak-anak juga kadang pikirannya kehilangan konsentrasi kalau sudah ada banyak yang sibuk di luar mungkin, kemudian sering lihat Iya, kiri iya. kanan, berarti sering mengganggu teman juga. Iya, baik-baik Bapak. Lalu Iya. dari apa yang Bapak perhatikan di kelas ini, apa yang Bapak lihat, situasi ideal apa yang sesungguhnya Bapak Willy harapkan ada di dalam kelas? Ya, saya renung dalam hati saya, Ibu Fitri, bahwa saya pikir bahwa bukan hanya saya, tapi itu situasi yang diharapkan oleh semua guru. Yang pertama adalah satu situasi anak-anak itu mesti konsentrasi dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, karena kita yakin bahwa dengan dia kehadiran penuh yang disebut dengan konsentrasi, maka tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa ketika proses pembelajaran itu juga anak-anak tidak ribut ya, karena pembelajaran ini kita guru ini sudah biasa kita laksanakan, bahwa di situasi yang baik menurut saya sendiri, bahwa situasi itu nyaman untuk anak-anak, nyaman untuk kita sendiri sebagai guru, karena ketika satu dua orang ribut atau lebih dari dua orang, maka mengganggu ketenangan, mengganggu konsentrasi
teman-teman yang lainnya, dan termasuk kita sebagai guru. Ya, sehingga harapannya bahwa kita ciptakan situasi yang membuat kita nyaman semua dalam proses pembelajaran, baik sebagai peserta didik maupun kita sebagai guru. Begitu Ibu Fitri. Baik, Ya. luar biasa Ya. sekali Bapak Willy. Memang sepertinya harapan semua guru benar seperti kata Bapak Willy tadi. Idealnya itu anak-anak harus konsen, tidak ribut, sehingga memberikan kenyamanan untuk Bapak Willy Ya. sebagai guru dan juga untuk anak-anak yang lain. Nah Bapak Willy, kalau begitu Ya. strategi apa yang akan Bapak Willy lakukan atau gunakan atau terapkan sehingga situasi nyaman di dalam kelas itu dapat tercipta? Ya, menurut saya Ibu Fitri, setelah saya amati selama ini, bahwa ini bahan introspeksi atau refleksi untuk saya, bahwa perlu atau sangat-sangat perlu itu diagnostik awal kepada anak-anak. Dalam arti bahwa supaya kita mengetahui kesiapan belajar anak-anak itu, sehingga pembelajaran yang kita jalankan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Karena dengan kebutuhan siswa itu terakomodir dalam proses pembelajaran, saya yakin bahwa konsentrasi, ribut juga itu akan dengan sendirinya tidak ada. Oke. Itu mungkin strategi yang saya buat nanti. Kemudian dari itu bisa dikembangkan kebutuhan belajar siswa. Mungkin ada yang mau PPT atau mau dengan poster, video pembelajaran atau diskusi. Nanti tetapi pada prinsipnya kita tahu dulu kemauan atau kebutuhan belajar siswa itu dengan pemetaan minatnya. Dari situ baru kita identifikasikan. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Bapak Willy. Begitu Ibu Fitri ya. Iya, luar biasa sekali. Jadi Bapak Willy mulai dari dasarnya dulu ya Bapak ya. Dari asesmen dulu sehingga bisa mengetahui kesiapan belajar dari anak-anak dan tahu apa yang harus dilakukan pada hari itu sehingga bisa merata untuk anak-anak. Wah, luar biasa ini Bapak Willy. Saya yakin Bapak Willy bisa lakukan ini dengan baik. Lalu Bapak Willy, kalau tadi kita sudah bicara soal strategi, setelah itu apa komitmen Bapak Willy terhadap strategi Bapak Willy ini sendiri? Ya, Ibu Fitri, bahwa komitmen saya, kebetulan esok saya masuk lagi di kelas tersebut. Oke, baik. Bahwa yang saya lakukan adalah asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa dengan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Dari situ nanti akan dikembangkan mungkin minatnya apa, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin PPT kah, atau video pembelajaran kah, atau poster, atau diskusi, apapun bentuknya, kita akomodir semua minat itu. Itu yang saya mau buat ke depan, dan saya yakin sekali bahwa dengan seperti itu nanti, bahwa situasi yang saya alami tidak akan terulang lagi. Gitu Ibu Fitri. Wah. Luar biasa sekali Bapak Willy. Bapak Willy sudah yakin dan sudah komit bahwa mulai besok akan langsung dilaksanakan. Saya rasa ini sesuatu hal yang sangat baik Bapak Willy. Dan saya sangat berharap setelah Bapak Willy melakukan pembelajarannya nanti, menerapkan strateginya tadi, kita akan bertemu lagi nanti Bapak Willy dalam sesi coaching berikutnya mungkin setelah Bapak Willy melaksanakan strategi atau menerapkan strategi tersebut. Bagaimana Bapak Willy? Ya, terima kasih banyak Ibu Fitri, bahwa situasi batin saya sudah sedikitnya diteguhkan, dikuatkan, dan membuat saya nanti mungkin hal-hal yang saya buat itu memberikan hal yang positif bagi proses pembelajaran saya.
Amin. pada hari-hari yang akan datang. Terima Amin. kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Willy. Sampai Yo, berjumpa lagi. terima kasih banyak Ibu Fitri. Ya. Selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi Bapak Willy. Ya, kelihatannya ya bagaimana kabarnya? Antara baik dan Ya. sedikit kurang baik Bapak Willy. Makanya saya mau banyak bercerita dengan Bapak hari iya, ini. iya. Ya, Ibu Fitri, terima kasih. Tujuan Ibu Fitri saat ini mungkin ada hal-hal yang mau diceritakan. Ya, bagaimana Ibu Fitri? Iya, benar sekali Bapak Willy. Jadi saya ini mau bercerita banyak dengan Bapak. Jadi ada yang mau saya curhatkan, ada beberapa ya. kegalauan dalam diri saya pribadi, terutama terkait anak-anak saya di sekolah, Bapak. Jadi anak-anak di sekolah ini banyak nilainya yang turun, terutama untuk kognitif. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya, Bapak, karena cukup berbeda dengan semester yang kemarin. Dan iya, Bapak. Jadi saya sebagai guru juga merasa, aduh ini anak-anak punya nilai ini, kenapa seperti ini? Kalau cuma 1 atau 2 orang, mungkin saya tidak terlalu pikiran, Bapak. Tapi ini hampir ya 85% lah di dalam kelas itu nilai penilaian harian atau ulangan itu atau PTS itu turun semuanya, Bapak. Begitu. Oh, begitu ya Ibu Fitri ya. Iya, Bapak. Ya, kalau tidak salah tadi Ibu Fitri punya sedikit permasalahan ya. Permasalahan satu, nilainya anak-anak turun. Iya Bapak. Nilai Benar. ini tidak sama dengan semester sebelumnya. Iya. Ya, itu Ibu Fitri ya. Iya Bapak. Ya. Benar sekali. Ya. Oh begitu. Kemudian menurut Ibu Fitri bahwa nilai-nilai anak-anak itu turun, mungkin apa ya? Mungkin ada hal-hal yang perlu dikaji ulang atau perlu dibuat evaluasi begitu. Oh iya Bapak, benar Bapak. Jadi memang saya belum pernah buat evaluasi sih Bapak, benar sekali ini. Tapi kalau saya lihat dari apa yang anak-anak lakukan, mereka itu lebih tertarik dengan bermain, lebih banyak bergeraknya, begitu Bapak. Oh, iya. Jadi ini hanya evaluasi atau observasi saya yang saya lihat selama ini di kelas, begitu Bapak. Jadi mereka itu lebih suka hal-hal yang hanya bermain, kemudian yang bergembira-bergembira lah Bapak, seperti itu. Jadi saya pikir, aduh kenapa ini dengan anak-anak saya ini tidak seperti biasanya, begitu Bapak. Halo Bapak Willy. Halo. Ya, jadi seperti itu tadi Bapak. Anak-anaknya banyak yang lebih suka bermain, seperti itu. Oh iya. Oh jadi anak suka bermain dan suka bergerak. Ya. Iya Bapak. Ibu Fitri ini kan ya di sekolah dasar itu memang seperti itu ya. SD anak-anak lebih banyak bermain atau bergerak. Iya, itu bagian dari ekspresi mereka. Oh iya, benar Bapak. Kemudian menurut Ibu Fitri, situasi ideal yang baik itu bagaimana? Menurut Ibu Fitri sendiri, ya. Iya Bapak, jadi kalau saya mau bahwa kalau saya masuk kelas, itu anak-anak bisa mengikuti apa yang sudah saya siapkan gitu Bapak. Jadi alurnya itu ya sudah saya susun sesuai dengan RPP, tapi kenyataannya tidak seperti itu begitu.
Itu sih Bapak situasi ideal yang saya Ya, harapkan. Apa yang sudah saya siapkan itu anak-anak benar-benar mengikutinya dengan baik. ya, ya. Begitu Bapak. Jadi saya cukup galau Ya. lah Bapak. Benar Ibu Fitri. Ya, ya, benar Ibu Fitri bahwa itu semua eh, yang diharapkan oleh semua guru. Ya, bukan hanya Ibu Fitri, guru-guru lain juga itu harapannya bahwa anak-anak itu benar-benar mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Ya. Kemudian dari hal-hal identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Fitri tadi, maka bagaimana komitmen dari Ibu Fitri untuk kedepannya? Dengan Iya Bapak. Jadi saya itu Bapak berpikir selama ini juga setelah saya refleksikan saya punya diri, saya berpikir bahwa oh mungkin ini ada pengaruhnya juga dari saya begitu Bapak awalnya. Mungkin karena saya tidak memetakan ya, ya, siswa, saya tidak tahu sebenarnya siswa mau apa, tapi saya dengan bisa disebut sebagai keegoisannya saya merasa ini baik, saya buat sudah dalam kelas, tapi mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Jadi saya berkomitmen Bapak ke depannya bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan itu baik, tapi apa yang anak-anak butuhkan atau apa yang anak-anak mau. Jadi saya berkomitmen untuk menyediakan itu bagi mereka, Bapak. ya. Keren, keren, keren Ibu Fitri. Bagus sekali. Kemudian kalau itu komitmen dari Ibu Fitri, maka jalankan itu dengan baik. Ya, Bu Fitri, nanti kedepannya kita ketemu lagi dalam coaching pada hari-hari berikutnya. Semoga hari ini memberikan makna yang berarti bagi Ibu Fitri untuk menumbuhkan budaya positif pembelajaran dalam kelas Terima untuk kasih banyak Bapak mencerdaskan Willy. anak kita. Oke, Iya. terima kasih banyak Terima Ibu kasih banyak Fitri. sekali lagi Bapak Luar biasa. Willy. Saya lega sekali karena bisa bercerita banyak dengan Bapak hari ini dan terima kasih juga Bapak. Saya sangat berharap akan bercerita lagi terkait perkembangan pembelajaran saya dengan Bapak Willy ke depannya. Mohon luangkan waktunya Bapak untuk coaching yang berikutnya lagi. Ya, saya sangat siap Ibu Fitri. Iya, Bapak. Sangat siap. Karena saya Oke, orangnya ya. Selamat pagi Bu Fitri. Baik Bapak. Ya, laksanakan itu dengan baik. Ya. Siap Bapak. Sampai bertemu kembali Bapak Siap. Willy. Yuk. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi Bu Fitri. Ya.